Salam, saudara-saudara terkasih, puji Tuhan. Hari ini Sabat, tanggal 19 April tahun 2025. Puji Tuhan, pada saat ini, haleluya, saya hendak menyampaikan apa yang Roh Masiah sendiri memberitakan kepada kami tentang rahasia dusta Mahkamah Agama dari ajaran Nikolaus yang mengejar Yesuha sampai di dalam Firdaus, tapi tidak jadi karena Firdaus di rahim bumi itu dari ajaran Nikolaus, dari jalur alam kubur, tidak bisa menembus sampai ke Firdaus. Saudara-saudara terkasih, dalam kitab Kegerakan Kitab Wahyu, dalam pembukaan meterai Kegerakan Kitab Wahyu, di Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-18 dan juga Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya, tersingkap rahasianya. Demikian bunyinya 18, dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Haleluya. Pasal 2, Wahyu pasal 2 ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, dan yang juga ku benci, ku huruf besar itu Yesuha benci. Ya, ini ajaran Nikolaus yang Yesuha benci. Apa yang terjadi dengan Nikolaus dan juga Vatikan Roma pada waktu itu, sehingga Yesuha berkata, ku benci akan ajaran Nikolaus, Santa Claus dari Vatikan Roma. Haleluya. Rahasia ini terbongkar. Nah, kita lihat, dan ini akan saya sampaikan berikutnya. Kita baca Matius 28, dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjara itu dan di kota, dan memberitahukannya segala yang terjadi kepada imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan dalam memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu, dan berkata, kamu harus menyatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak boleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus. Baik, sebelum kita mendengarkan apa rahasia apa yang Tuhan bukakan, Roh Yesus itu sendiri bukakan dan beritahukan kepada kami tentang perkara ini. Saya akan memberitahukan, tapi kita dengarkan dulu satu lagu. Haleluya. Kita dengarkan dulu satu lagu yang mengingatkan kami untuk memberikan hikmat kepada kami untuk menciptakan lagu ini. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Mesias Adonai, luar biasa kematian Tuhan di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya. Ya, di sini saya fokus untuk menyampaikan
dusta mahkamah agama ini. Jadi dalam kegerakan membuka kitab Wahyu, Tuhan memberitahukan kami itu seperti ini. Pada waktu kami juga sedang berdoa tentang penyelesaian hutan darah penyaliban Yesua oleh 144.000 marga Israel Papua yang terlibat dalam orasi penyaliban Yesua. Pada waktu itu kami juga berdoa tentang rahasia tentang 30 keping perak ini. Lalu di situ Tuhan membukakan satu rahasia. Abah Yahweh dalam doa itu Tuhan bilang begini. Pada waktu Yesua itu, pada waktu Yesua setelah mati, itu Yesua ke Firdaus. Ke Firdaus itu tempatnya itu di rahim bumi. Di rahim bumi, di rahim bumi, di poros bumi, di rahim bumi di Papua, di bawah rahim bumi Papua. Haleluya. Pada waktu Yesua harus bersama dengan penyamun itu, mereka menuju ke Firdaus. Mereka memasuki pintu, sebelum memasuki pintu Firdaus itu, di situ Yesua bilang bahwa itu Roma itu di bawah komando Roma Vatikan. Pada waktu itu di bawah komando Santa Claus Nikolaus itu ada serdadu-serdadu mereka yang mereka mengikuti Yesua. Mereka mengikuti Yesua sampai dekat pintu Firdaus, tetapi mereka tidak bisa masuk di pintu Firdaus karena di rahim bumi di Firdaus ini karena tempat ke Firdaus itu tempatnya kudus. Sedangkan alam dari Nikola yang mereka kejar melalui alam kubur, dunia orang mati ada situ, itu mereka tidak bisa menerobos ke Firdaus. Mereka ada di luar Firdaus, tapi itu di alam Hades. Akhirnya karena mereka juga berjaga-jaga di bawah 3 hari 3 malam, tapi pintu yang ke Firdaus itu karena dalam 3 hari di Firdaus itu, dalam 3 hari ke Firdaus dia ke Tartaro. Di sana memang orang-orang yang tertahan, orang benar yang tertahan di perjanjian lama itu, yang tertahan di Tartaro itu, Tuhan membebaskan mereka dengan pembayaran darah Yesua itu kepada mereka, pelunasan hutang-hutang dosa terjadi. Lalu mereka waktu bangkit itu, Yesua dia waktu bangkit hidup naik ke surga itu, hidup itu, maka pintu yang mereka tutup dengan batu itu dekat ke pintu Firdaus oleh gerombolan ini atau oleh ajaran Nikolaus ini dan Roma ini, itu langsung terbuka, mereka bisa keluar. Yesua bangkit keluar dan mereka masuk ke kota-kota kudus. Sedangkan Yesua itu dia hidup karena maka itu bukan beliau, dia hidup. Jadi lalu setelah 3 hari kemudian mereka melihat bahwa Yesua sudah bangkit, sudah hidup. Akhirnya serdadu-serdadu yang jaga kuburan ataupun juga berjalan di dalam alam maut ini, di dalam Hades ini, mereka karena tidak bisa ini, maka mereka keluar lalu mereka bersekongkol dengan ahli-ahli Taurat. Lalu karena itu mereka beritahukan bahwa kami takut batu yang kami tutup itu juga memang sudah terbuka, Yesus sudah bangkit, sudah hidup kembali. Jadi bagaimana ini? Lalu ahli Taurat bilang begini, kalau begitu kita bikin dusta mahkamah saja. Sekarang kami bayar kamu dengan uang perak. Jadi serdadu-serdadu yang jaga kuburan ini, dari ajaran Nikolaus ini, itu mereka jaga, itu dibayar. Setelah itu mereka berbicara dengan wali negeri pada waktu itu supaya kembangkan cerita yang tidak benar bahwa tubuh Yesua itu, mayat tubuh Yesua itu pada malam hari waktu mereka tertidur diambil oleh para murid. Baru ini mereka sembunyikan. Itu dusta mahkamah agama yang mereka kembangkan. Baru sepakat semua ahli Taurat, agama-agama Yahudi pada waktu itu, Yahudi terus agama-agama dan juga wali negeri, mereka sepakat semua. Begitu. Tapi Yesus sudah bangkit. Haleluya. Lalu Yesus bilang begini sesuai dengan ayat ini. Wahyu 1 ayat 18. Hal itu Yesus beritahukan juga kepada Yohanes untuk Yohanes menulis. Rasul Yohanes. Dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut.
Jadi waktu Yesus turun itu, kunci yang dipegang oleh ular naga, di bawah ular naga dihancurkan kepalanya. Lalu kuncinya itu, kunci maut dan kunci kerajaan maut, Yesus ambil, dia rampas, Yesus ambil. Lalu Yesus menutup pintu-pintu maut di bawah, pintu kerajaan maut, pintu maut. Semua kunci dia pegang, jadi dia yang berhak untuk membuka, untuk menutup. Seperti itu. Dan kuasa maut dan sengat maut pun Yesus kalahkan. Jadi Yesus dalam 1 Korintus itu di sana berkata bahwa musuh terakhir Yesus kalahkanlah maut. Jadi setelah dia tutup semua itu maut, dia tutup itu, kalahkan maut, sengat maut, kemudian dia kalahkan, lalu dia bawa kunci itu, dia bawa naik, dia menyatakan bahwa dia hidup. Dan itu dia lihat oleh Rasul Yohanes, Rasul yang Yesus kasihi, yang telah kena darah Yesus. Rasul ini yang sampai ikut Yesus sampai kena darah Yesus itu, Rasul Yohanes ini. Jadi Rasul Yohanes ini yang dia menuliskan rahasia ini. Lalu rahasia ini yang dimeteraikan ini itu dibukakan sama kami oleh Roh Kristus, memberitahukan sebenarnya dusta mahkamah agama itu terjadinya seperti begitu. Jadi orang atau bangsa yang paling kuat yang berjalan di dalam alam-alam kargoisme, mengikuti jalan-jalan alam kubur, mengikuti jalur-jalur alam-alam sadas, mengikuti alam-alam binatang air, mengikuti jalan-jalan maskapai. Itu sudah bangsa-bangsa yang bukan bangsa Israel, tapi selain bangsa Israel, termasuk yang paling kuat itu Roma. Itu dia berhubungan dengan alam-alam kubur, dengan dunia orang mati dalamnya, yang kayak menuju ke kuburan, menuju ke neraka di Hades. Saudara-saudara terkasih, itu yang Tuhan sangat benci. Tuhan berkata kepada ini di Wahyu 2 itu ayat yang ke-27. Tetapi ini yang ada padamu, yakni engkau membenci segala perbuatan yang pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci, yang juga kuku tuh besar itu Yesus benci. Karena mulai dari saat Yesus bangkit hidup itu baru mereka bikin dusta mahkamah. Banyak Alkitab yang dimiringkan, yang banyak Alkitab, bagian tulis Alkitab dimiringkan. Yesus yang kulit hitam, rambut keriting dirubah, satu namanya diganti, nama Yahweh diganti dengan nama Allah, terus nama Yesus diganti dengan Yesus. Terus tanggal lahirnya juga dimasukkan oleh Roma. Setelah itu ini semua dusta mahkamah. Setelah itu tanggal kematian Tuhan saja juga diganti-ganti. Setelah itu warna kulit dan apa semua diganti. Tempat kelahiran juga diganti. Ini bagian-bagian ini dimiringkan, terutama bagian-bagian inti itu dimiringkan. Sedangkan yang lain itu kebanyakan sama, tapi memang firman Tuhan asli yang diambil dari Afrika sana, dari Papua, dari Afrika yang dibawa ke Roma, dibawa ke Eropa untuk mereka bukukan di sana, dan juga ke ini, dan juga Yahudi hitam punya, yang Israel hitam punya yang ada di Yerusalem sana. Haleluya. Itu kan dari Ibrani hitam, dari Israel hitam, dari Yahudi hitam yang ada di Papua, dari Ethiopia dengan 88 buku, tapi banyak dimiringkan di situ. Roma itu dia membangun dusta mahkamah agama mulai dari kebangkitan Yesus. Saudara-saudara terkasih, seperti itu yang Tuhan memberitahukan kami. Dengan demikian, nanti banyak rahasia dalam kitab Wahyu ini, dalam kegerakan pembukaan meterai kitab Wahyu itu akan dibukakan di akhir zaman. Dan sekarang ini sedang dibukakan, dan bagian yang Roh Kudus bukakan ini yang kami memberitahukannya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Sekarang apa yang kami beritahukan ini tinggal kembali ke orangnya, mau percaya apa yang kami sampaikan, Roh Kudus sampaikan kepada kami, dan kami teruskan berita ini ke seluruh dunia. Berita ini ke seluruh dunia, berita dusta mahkamah agama ini ke seluruh dunia supaya orang tahu. Jadi bagaimana dibilang bahwa sedangkan Yeshua itu dia bangkit, dia hidup, dia pada hari ketiga dia sudah bangkit, dia sudah hidup, dan dia kalahkan maut, dan dia memakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu tubuh yang tembus dimensi, saudara-saudara terkasih. Tiba-tiba dia ada di Mia Taremewo di Papua, tiba-tiba dia ada di Yerusalem, tiba-tiba dia ada di Emmaus, tiba-tiba dia menyatakan dia hidup ditampar kepada 500 orang lebih, terakhir kepada Paulus. Lalu Rasul Yohanes itu dia tulis tentang Yesus sendiri, kasih tahu kepada Rasul Yohanes. Kalau Rasul Yohanes ini ditulis, tapi itu dimeteraikan.
Nanti dalam masuk ke masa kegenapan kitab kegerakan, pembukaan kitab kegenapan kitab Wahyu, itu baru roh Yesus itu datang sendiri beritahukan kepada kami tentang rahasia itu. Salah satunya itu rahasia mahkamah. Ini. Sekarang kenapa tanda Nabi Yunus itu menyatakan bahwa 3 hari 3 malam diperhatikan? Itu tanda untuk anak manusia akan 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Rahim bumi itu di mana? Haleluya. Di rahim bumi itu terdapat Firdaus. Makanya di atas kayu salib penamunya di sebelah kiri kanannya bernama Ani. Ani ini, dia bersama dengan, karena dia mengakui dengan hati percaya dan mengaku dan mulut bahwa suara raja akan datang banyak dia. Pada detik itu, jam itu juga, hari itu juga mereka sudah masuk ke Firdaus. Nah, berarti Firdaus itu dia ada di rahim bumi. Rahim bumi mana? Rahim bumi Papua. Haleluya. Tugas pertama Yesus turun di sana itu orang pertama yang masuk surga itu adalah penamun di sebelah kiri, masuk Firdaus. Setelah itu orang-orang yang tertahan di dalam, yang tertahan dalam darah Yesus melunasi habis. Setelah itu mereka bangkit bersama Yesus dan mereka masuk ke kota-kota kudus, orang-orang di perjanjian lama, orang benar di perjanjian lama. Jadi Yesus juga, haleluya, yang hidup itu setelah dia menyatakan bahwa dia hidup itu hampir kepada 500 orang lebih, juga kepada Rasul Yohanes, juga terakhir kepada Rasul Paulus. Dan dia tahu. Dengan demikian, apa yang 12 murid lainnya tahu tentang pribadi Yesus pada waktu itu. Paulus juga dia tahu, karena Tuhan cerita langsung kepada temu dengan Paulus. Paulus tahu tentang Yesus itu. Dan dia juga, Paulus juga tahu. Setelah itu Paulus dia memberitakan kebenaran itu kembali ke Roma. Paulus bisa berani masuk ke Roma untuk menceritakan kembali firman Tuhan itu atas kehendak Tuhan sendiri yang memerintahkan dia harus bawa ke Roma. Untuk dia ditangkap di sana. Nabi Agabus memang sudah bernubuat untuk dia ada tanda kenabian. Paulus diikat dengan ikat pinggang daripada Nabi Agabus punya. Itu tanda bahwa nanti Paulus akan diikat di sana karena kebenaran. Karena kebenaran yang Yesus kasih tahu waktu bertemu Yesus dengan Paulus itu, Paulus dia tahu hal itu, dia sampaikan ke sana. Sekarang dia mau bongkar, dia ditangkap. Jadi tidak boleh bicara hal itu, kebenaran yang Musta Mahkamah yang sempat disampaikan itu, saudara-saudari. Makanya Yesus itu kasih tahu kepada Yohanes, kau tulis ini yang sebenarnya ini. Nanti kau tunggu sampai nanti setelah itu pada akhir zaman itu Tuhan akan berbicara kepada orang yang Tuhan pilih untuk membongkar rahasia ini. Haleluya. Dengan demikian saudara-saudari terkasih, kuburan itu kosong. Tubuh Yesus setelah mati, Mas taruh dalam kuburan itu, di tempatnya itu hanya waktu pergi taruh saja. Yesus punya tubuh sudah kemana? Nah, itu dilindungi, tapi dia punya tubuhnya, rohnya, jiwanya itu sudah ke Firdaus, dibawa ke Firdaus. Begitu Yesus selesai tugasnya dia di dalam 3 hari 3 malam di dalam Firdaus. Dia pertama dia memulihkan Firdaus yang rusak itu. Dia pulihkan di sana karena Firdaus itu ada di atau Taman Dedeng itu ada di bawah rahim bumi Papua. Di sana 20 pulihkan itu adalah orang-orangnya di dalam yang tertahan. Setelah itu Yesus menutup pintu maut, ular naga dikalahkan. Setelah ular naga dikalahkan, dipenjarakan di penjara tahanan luar. Setelah itu Yesus bangkit, dia menutup pintu maut, dia ambil kunci semua, dia tutup itu semua. Jadi dia berhak untuk menutup pintu maut, dia berhak juga untuk membuka pintu maut. Itu ada di tangan Tuhan Yesus sendiri. Sekarang kau mau lari, kau mau bicara apa? Haleluya. Jadi kau mau bicara apa? Ini apa yang Roh Kudus kasih tahu, yang kami sampaikan, yang kami bicara. Haleluya. Kembali ke kamu, sekarang kamu percaya atau tidak? Haleluya. Dengan demikian, haleluya. Yang saya mau sampaikan di sini adalah, haleluya, kata terakhir adalah yang kata terakhir yang saya mau sampaikan di sini adalah, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, firman Tuhan tadi baru datang 1 Korintus 3. Untuk sahabat ini saya tutup dengan firman Tuhan ini, 1 Korintus 3 ayat yang ke-20. Satu dasar dan bangunan. Jadi ayatnya yang ke 18 sampai 22. Dan jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika
ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini. Biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Yahweh, sebab ada tertulis, ia menangkap orang-orang yang berhikmat dengan kecerdikannya. Ia menangkap. Haleluya. Seperti ini tadi terus tangkap hikmat yang kelicikan manusia dari ajaran Nikolaus yang dikembangkan di Roma. Baru mereka bikin dusta agama itu. Dan di tempat lain Adonai mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Haleluya. Apa yang mereka usahakan sia-sia di hadapan Tuhan. Karena Yesus mati, Yesus bangkit, selesai pekerjaan di rahim bumi di Firdaus, dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga, kunci maut, kunci kerajaan ada di tangan Tuhan. Jadi Roma dengan depo kekuatan memblokir agama-agama lain dan mulai bahwa Yesus itu mati. Atau agama Bunani, agama Yahudi Saduki, Yahudi Parisi, Bunani, ada agama-agama tua pada zaman itu berkata, Yesus itu tidak mati, itu mau kosong sebuah. Haleluya. Yesus itu bangkit. Makanya firman Tuhan hari ini Tuhan beritahukan kepada kami, itu perkara sia-sia dong. Dan perkara dan rancangan-rancangan itu tidak bisa memblokir Yesus. Yesus itu mati, setelah itu dia bangkit. Nah, dia pekerjaannya selesai di Firdaus. Setelah dia bangkit, dia hidup. Dia menunjukkan bahwa dia hidup sampai kepada 500 orang lebih. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, dan Paulus dia kasih tahu, Tuhan Yesus kasih tahu kepada Paulus bahwa Paulus bilang itu aku orang terakhir yang ketemu Yesus setelah hidup. Tapi Yesus itu sudah beritahukan kepada 500 orang lebih bahwa Yesus itu hidup. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, 21, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, baik Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya itu kamu punya, tetapi kamu adalah milik Amasya dan Amasya adalah milik Yahweh. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Amasya Adonai, dalam pelayanan ini dasar yang diletakkan oleh Tuhan Yesus itu adalah dasar kematian Tuhan dengan darahnya. Itu dasar utama. Maka Yesus berkata Petrus di atas data batu baru aku di jemaah alam maut tidak akan berkuasa lagi. Kunci beri apa kau lepaskan terlepas surga, apa kau ikatkan di bumi sudah terikat di surga. Itu dasar pengakuan iman Yesus bahwa Yesus itu anak Yahweh yang hidup. Mesias hitam, mesianik. Haleluya. Mesias hitam, anak Yahweh yang hidup. Haleluya. Itu pengakuan Petrus. Dan kaki Petrus itu sampai sekarang itu ada di depan Golden Gate di antara Timika dengan Deyai. Haleluya. Di pintu Golden Gate Kaitaka. Dan nanti arkeolog akan membuktikan itu, saudara-saudari. Bahkan 2 saksi di surga juga akan menyatakan itu. Dengan demikian, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Amasya Adonai, nah, apa yang rasul-rasul sampaikan, apa yang Apolos sampaikan, apa yang Paulus sampaikan, dan juga apa yang kami sampaikan, itu suatu kebenaran. Nah, sekarang banyak banyak agama, denominasi gereja, agama dengan hikmat manusianya. Sekarang sudah berapa denominasi? Sudah 4.000 lebih denominasi gereja berkembang di seluruh dunia dengan ajaran-ajaran, dengan penafsiran manusianya di seluruh dunia ini, tanpa mereka meminta petunjuk dan hikmat dari Tuhan. Nah, makanya Yesus bilang begini, hikmat manusia itu akan sia-sia adanya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Amasya Adonai. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke pribadi. Haleluya. Firman Tuhan sudah keluar, firman yang sudah keluar dan Tuhan beritahu kepada kami terus sampaikan. Kalau firman sudah keluar, itu firman Tuhan yang hidup dan hidup, yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, ini sudah kami beritakan. Haleluya. Dengan demikian tetap percaya kepada gereja Tuhan tubuh Amasya, di mana Yesus sebagai kepala dari tubuh Amasya. Sebab semua agama dan denominasi gereja yang dibuat oleh bangsa-bangsa koloni itu semua akan dilebur api, akan dilebur api bagaikan orang membangun di atas dengan dasar daripada kayu, batu, rumput, timah dan lain, itu semua akan dibakar. Akan masuk dalam ujian-ujian. Saudara-saudara terkasih, tetapi gereja Tuhan tubuh Amasya yang kepala adalah Yesus sendiri, yang hidup, anak Yahweh yang hidup itu adalah satu pemerintahan atau lembaga Tuhan yang kokoh. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus yang tidak tergoncangkan. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Amasya Adonai. Tuhan memberkati. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, umat Tuhan yang hari ini di mana saja mereka berada, baik yang ada di Mewah di Papua, Bapak, dan di seluruh yang menyebar di Indonesia dan dunia. Bapak, banyak denominasi gereja bermunculan di muka bumi setelah Yesus bangkit hidup naik ke surga. Mulai berkembang dan mulai pecah dari golongan Apolos, Paulus, Kefas, Kristus dan lain-lain. Akhirnya
Roma mulai membangun agama Roma, dan lalu masuk lagi ke Eropa, dari Eropa ke Amerika, dan sekarang sudah terlalu banyak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai. Namun semua akan dari tubuh Kristus tubuh Amasya akan kembali kepada tubuh Amasya. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, semua pekerjaan akan diuji oleh api Tuhan dengan hukuman seri 21 hukuman seri Tuhan yang akan diturunkan di akhir zaman untuk melebur gereja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai. Dengan demikian setelah kami sampaikan berita ini, biarlah orang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang kokoh itu. Haleluya. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan, Injil yang kudus dan tidak terbinasakan, yang diuraikan dan yang sedang beritakan melalui Wahyu 14 ayat yang ke-6. Injil yang kekal ada di tangan malaikat untuk memberitakan masuk ke masa penghakiman, dan kaum keluarga pribadi, kaum dan suku bangsa sedang dihakimi di akhir zaman ini, dan penghakiman sedang menggoncang bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, sehingga setiap manusia yang menaruh harapan kepada agama-agama atau denominasi gereja, semua akan dilebur, dan semua orang akan beriman dan menaruh harapan hanya kepada Yesus Amasya Adonai sebagai kepala dari tubuh Amasya yang menyelamatkan jiwa manusia yang percaya kepadanya. Sebab Yesus Bapa telah mati namun bangkit pada hari yang ketiga, dan telah membawa kunci maut, kunci kerajaan di tangan Tuhan Yesus Amasya Adonai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.